Hai, balik lagi bareng Mr. Lim, pria masa depan. Di video kali ini saya ingin membocorkan salah satu metode yang masih saya gunakan untuk mempromosikan produk afiliasi dari Clickbank. Ya, tentunya metode ini metode yang bisa dibilang metode old school ya, atau metode jadul. Tapi walaupun jadul, metode ini masih works, masih berfungsi ya. Buktinya saya pun masih bisa mendapatkan penghasilan dengan menggunakan metode ini. Lalu pertanyaannya, metodenya gimana? Metodenya gampang teman-teman. Ya, teman-teman tinggal re-upload saja video mau itu dari YouTube, mau dari Facebook, atau mau dari TikTok atau yang lainnya ke Pinterest. Sekarang pertanyaannya, video yang kita upload itu yang kayak gimana? Nah, ini korelasinya ke produk yang kita pasarkan. Nah, di sini saya ambil yang bisa dibilang produknya itu segmented, tapi walaupun segmented, ini demand-nya masih banyak ya, yaitu produk dari Ted's Woodworking. Kalau kita cermati produk Ted's Woodworking ini, ya bisa dibilang itu adalah sebuah e-book yang isinya itu blueprint untuk membuat sebuah kerajinan dari kayu atau woodcraft lah, seperti itu. Kalau kita lihat di sini di affiliate page-nya, di sini pun dijelaskan ada 16.000 kalau tidak salah ya, 16.000 plan atau blueprint di dalam produk ini. Jadi di dalam produk ini ada sebuah blueprint atau petunjuk untuk membuat furnitur seperti meja, kursi, dan yang lainnya. Nah, seperti itulah. Nah, kenapa saya pilih produk ini? Ya, selain tadi demand-nya masih banyak dan segmented, artinya ya ini belum terlalu umum lah dimainkan oleh para affiliator. Di samping itu pun saya tertarik dengan komisi yang ditawarkannya. Kita lihat di sini komisi yang ditawarkan itu $125 setiap kali penjualannya. Nah, sebetulnya ini belum net ya. Ini masih kotor lah. Karena memang di Clickbank itu kalau misalkan si buyernya itu tidak puas dengan produknya, dia bisa mengajukan return. Nah, itulah kenapa Clickbank ini bisa dibilang platform yang win-win solution ya. Ya, kita sebagai afiliator kita bisa bisa mendapatkan komisi, dan klien pun tentunya dia disupport dengan adanya return kalau misalkan dia tidak puas. Dan rata-rata untuk produk dari Ted's Woodworking ini rata-rata komisinya itu sekitar $60. Nah, $60 pun untuk kurs rupiah ini sudah lumayan ya. Ya, kalau kita hitung ini sekitar 800.000. Bayangkan saja kalau misalkan teman-teman bisa menjual 2 produk saja setiap hari, sudah berapa tuh penghasilan teman-teman? Ya, saya yakin untuk masalah perhitungan penghasilan ya teman-teman sudah bisa mengestimasinya ya. Nah, selanjutnya metodenya gimana nih? Kita balik lagi ke metodenya. Metodenya gimana? Ya, teman-teman tinggal cari video dari YouTube. Misalkan di sini saya search di YouTube itu woodworking. Nah, seperti ini, maka akan muncul video-video woodworking. Nah, pertanyaannya, apakah boleh video ini kita re-upload ke Pinterest? Itu boleh saja ya teman-teman, asalkan kita memberikan kredit ke si kreatornya. Itu pertanda kita masih menghargai si kreator kontennya. Nah, gimana cara kita membuat kredit? Nanti kita akan jelaskan ya. Di sini kita akan pause dulu di cara cari kontennya. Nah, kita lihat di sini Pinterest sendiri itu videonya yang direkomendasikan ya, itu bentuknya itu kotak atau rectangle, ataupun teman-teman bisa cari video yang vertikal. Nah, video yang panjang seperti ini. Nah, dan juga di Pinterest itu ya nggak bisa video panjang ya, kita cari di short aja teman-teman. Nah, kita klik di short. Nah, maka teman-teman bisa download nih video-video yang bisa dibilang menarik lah kalau misalkan kita upload ke Pinterest.
Nah, untuk mendownload ya teman-teman bisa gunakan aplikasi favorit teman-teman, atau kalau misalkan saya pribadi sih lebih senang menggunakan web based dan atau juga bisa menggunakan IDM ya. Nah, kalau IDM, kalau teman-teman pakai IDM, nah di sini langsung bisa di-download ya. Oke, seperti itulah kira-kira cara cari kontennya. Bahkan kalau misalkan teman-teman pun uploadnya di YouTube itu pasti oke teman-teman. Hanya saja untuk di YouTube ini lebih effort ya tentunya, karena di YouTube itu lebih strict dalam konten reupload. Jadi teman-teman harus edit dulu si videonya, atau teman-teman harus punya video original teman-teman. Sekarang cara uploadnya gimana? Ya cara uploadnya gampang teman-teman, tinggal upload aja di Pinterest. Nah pertanyaannya, kenapa sih kita harus upload di Pinterest? Nah Pinterest ini beda ya teman-teman. Kenapa beda? Karena setelah saya rasakan, Pinterest ini bisa dibilang sosial media yang digunakan oleh para profesional. Karena Pinterest ini biasanya digunakan untuk mencari sebuah ide. Ya, jujur saja saya pun ketika mencari desain-desain saya pun lari ke Pinterest untuk mencari inspirasi. Nah, begitupun orang lain, sama saja ya teman-teman. Orang lain pun mencari inspirasi melalui Pinterest ini. Jadi sangat cocok sekali kalau misalkan teman-teman mempromosikan produk yang memang ditujukan untuk para profesional. Jadi sangat cocok sekali lah kalau misalkan kita menggunakan Pinterest. Bahkan banyak juga di luar sana yang mempromosikan produk CP editing di Pinterest, tapi masih disalib teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, karena ya Pinterest ini sosial media besar juga ya. Walaupun di Indonesia ya bisa dibilang audiensnya itu cukup kecil ya. Tapi di luar sana banyak sekali yang menggunakan Pinterest ini. Oke, kita lanjut ke metodenya ya. Metode uploadnya gimana ya? Metode uploadnya gampang teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengguna desktop, teman-teman tinggal langsung aja klik di sini buat, lalu teman-teman langsung tinggal upload aja si videonya. Seperti contoh ya, di sini saya sudah menyiapkan juga video yang saya akan upload ke Pinterest. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini saya akan seret aja langsung ke Pinterestnya. Nah, seperti itu. Di sini kasih judul aja sesuai dengan yang ada di YouTube-nya, teman-teman. Nah, misalkan di sini inilah saya mau simpel aja ini nih. Nah, atau kalau misalkan teman-teman bisa riset keyword ya, teman-teman bisa riset dulu keywordnya lalu masukkan ke si Pinterest ini. Selanjutnya untuk deskripsi ya teman-teman bisa tambahkan juga sedikit narasi, atau kalau misalkan teman-teman males nih isi deskripsinya ya teman-teman bisa langsung copy aja di sini sesuai title-nya ya, dan kita kasih kredit ke kreator video yang kita ambil. Misalkan tadi kita ngambil video di si channel ini ya, Carpenter. Nah, kita kasih kredit di sini, kredit itu channel YouTube. Nah, ini aja teman-teman, ngasih kreditnya, nggak perlu ribet-ribet ya. Nah, seperti ini. Atau kalau misalkan di sini mau ditambahkan get 16.000 plan atau blueprint atau plan aja lah, woodworking plan ya, woodworking plan, klik link, nah gitu aja. Nah, dengan begini kita bisa memberikan call to action ke audiens yang melihat si video kita di Pinterest. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa langsung masukkan link affiliate teman-teman. Nah, kita buat dulu link affiliate-nya, misalkan di sini Mr. Link. Nah, ini bebas ya. Langsung create hop link, kita copy, kita tinggal masukkan ke sini. Tapi saran saya jangan seperti ini, teman-teman. Kenapa? Karena ya kita lihat di sini linknya itu tidak terlihat profesional ya. Jadi terlihat seperti link spam. Jadi teman-teman bisa gunakan yang namanya Linktree.
atau yang lainnya. Sebetulnya saya pribadi memiliki platform sendiri ya untuk multi-link seperti ini, tapi kalau misalkan teman-teman sukanya dengan Linktree atau Bitly atau yang lainnya, ya teman-teman bisa gunakan provider multi-link favorit teman-teman ya. Oke, mungkin untuk pembuatan Linktree ya saya yakin teman-teman sudah paham ya. Atau kalau misalkan memang teman-teman bisa membuat landing page, ya saran saya sih bikin landing page. Kenapa? Karena kita bisa memfunneling si trafficnya. Nah, sebetulnya saya pun ingin membahas masalah funneling ini, tapi mungkin di next video aja ya. Karena untuk funneling ini bisa dibilang pembahasannya lebih panjang ya. Jadi kita mungkin akan bahas di next video aja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi saran saya ketika teman-teman memasukkan link di sini, jangan masukkan link affiliate teman-teman mentah-mentah, tapi bungkus dulu, mau itu pakai landing page, mau itu pakai multi-link atau mau pakai short link. Tapi untuk short link saya kurang rekomendasi ya. Ya bebas lah, suka-suka teman-teman. Tapi jangan mentah-mentah masukin seperti ini ya. Karena kita lihat di sini linknya itu seperti link spam ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan teman-teman sudah memasukkan linknya, tinggal masukkan aja tagnya. Misalkan di sini tagnya woodworking dengan ini. Tagnya misalkan craft. Nah, penyimpanan. Nah, ini bahasa Indonesia sih. Kalau misalkan bahasa Inggris lebih enak juga membuat tag-tagnya. Nah, isi aja tag yang sesuai dengan si produk teman-teman ya. Untuk reset tag ya teman-teman bisa juga, misalkan di sini kita cari Pinterest hashtag generator. Nah, bisa gunakan juga tool ya. Misalkan di sini woodworking, misalkan wood atau craft. Nah, kita generate tagnya, maka dia akan memberikan tag yang nyambung dengan yang kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini aja. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan salah satu tips ini dari Pinterestnya langsung ya. Ketika teman-teman mempromosikan produk, itu Pinterest ngomong teman-teman harus memasukkan hashtag ads atau hashtag promote. Nah, agar Pinterest ini bisa mengetahui mana video iklan, mana video yang konten biasa. Nah, ini mungkin bisa dibilang hanya formalitas ya. Tapi ya apa salahnya kita ikuti keinginan Pinterest ya. Mudah-mudahan dengan teman-teman mengikuti keinginan Pinterest, akun teman-teman tidak gampang di-ban oleh si Pinterest. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mempromosikan produk di Pinterest, teman-teman harus memasukkan hashtag ads atau hashtag promote. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya teman-teman tinggal langsung terbitkan saja. Nah, kita terbitkan aja ya. Ya bagusnya teman-teman buat lagi papan atau board di Pinterestnya. Jadi konten teman-teman itu lebih tertata lah. Jadi dengan adanya board itu teman-teman bisa memanage konten teman-teman. Nah, sekarang kita lihat apakah videonya sudah masuk. Nah, ini videonya ya. Ini saya tidak memasukkan link. Tapi kalau misalkan teman-teman memasukkan link, nanti bisa diklik di sininya ya. Atau kita lihatlah contoh dari akun lain yang menerapkan yang mempromosikan produk si woodworking ini. Nah, kita langsung lihat aja di Pinterest ya. Kita search woodworking. Oke. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kita lihat di sini. Ya memang harusnya teman-teman memasukkan CTA juga ya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini pun sama teman-teman, dia mempromosikan produk ClickBank. Kalau misalkan kita klik di linknya, kita lihat. Nah, ini domainnya subscribepage.io.
Oh, ini sama ya, woodworking. Hanya saja memang dia menggunakan landing page pribadi ya. Kita lihat domainnya pun ini domain yang pribadi ya, bukan domain dari si ClickBank-nya. Tapi kalau misalkan kita klik di sini, nah dia lari juga ke ClickBank. Nah, ini pun banyak ya di Pinterest yang main konten ini, tapi tidak sebanyak pemain pemain skincare dan juga pemain Nutra. Nutra itu obat-obatan lah atau suplemen lah. Untuk pemain woodworking bisa dibilang lebih kecil ya. Jadi kemungkinan teman-teman mendapatkan komisi itu bisa lebih besar karena ya saingannya itu lebih sedikit. Tapi walaupun begitu, karena memang metode ini bisa dibilang metode yang long term, tidak bisa instan untuk berhasil menggunakan metode ini. Butuh proses juga, butuh butuh waktu dan juga butuh ketekunan teman-teman ketika menjalankannya. Jadi siapa yang konsisten, dia pemenangnya. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Kita sambung di video selanjutnya.